Sunan Muria merupakan salah satu sunan yang berada di Kudus yang memiliki nama asli Raden Umar Said. Nama Muria diambil dari nama tempat tinggal terakhir beliau di lereng Gunung Muria, 18 km ke arah utara dari kota Kudus. Untuk mencapai ke pemakaman Sunan Muria, ada dua jalan alternatif yang dapat ditempuh, yaitu dengan menaiki anak tangga yang berjarak kurang lebih 750 meter, atau dapat memakai jasa ojek yang telah disediakan masyarakat setempat. Untuk kisah Sunan Muria menyebarkan agama Islam di Gunung Muria, Sunan Muria menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai mengeruhkan airnya. Itulah cara yang ditempuh Sunan Muria untuk menyebarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Sunan Muria satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan sebagai alat dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Ya, makam Sunan Muria merupakan salah satu tempat kegiatan Kang Mas Ruhan untuk bermeditasi atau menyerap energi-energi positif yang ada di sekitar makam Sunan Muria. Sunan Muria dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai macam masalah, betapapun rumitnya masalah itu. Solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Di dekat makam Sunan Muria, terdapat gentong berisikan air peninggalan dari Sunan Muria yang dipercaya masyarakat sekitar. Air dari gentong tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit bagi peminumnya. Setelah Sunan Muria wafat pun, Sunan Muria masih bisa mensejahterakan masyarakat sekitar Gunung Muria, dikarenakan banyaknya para peziarah dari dalam maupun luar kota, membuat para pedagang di sekitar Gunung Muria tidak pernah sepi dari pengunjung. Di dekat pemakaman Sunan Muria dijumpai rumah joglo yang di dalamnya terdapat makam yang juga merupakan tempat meditasi Kang Mas Ruhan untuk menyerap energi-energi positif. Dan makam tersebut merupakan makam Pangeran Gadung Sosro Kusumo. Beliau adalah paman dari Sunan Muria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di makam Sunan Muria sama di Mbah Gadung Sosro Kusumo ya. Ziarah itu ada dua macam ya, yang sering saya sampaikan, ziarah kepada orang yang masih hidup atau waliullah yang masih hidup, atau orang yang mempunyai ilmu tinggi atau ahli spiritual. Keuntungannya adalah kita masih bisa belajar langsung dan bertanya kepada beliau, katakanlah ke kiai, ke tempat saya atau kemanapun yang mendapatkan ilmu. Berkahnya kita bisa bertanya langsung karena beliau masih hidup. Dan berkah yang kedua, bisa memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ziarah yang kedua kepada para wali Allah yang sudah tiada atau yang sudah meninggal dunia, berkahnya adalah mengingatkan kita tentang kematian, bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Yang kedua, ajaran-ajaran yang sudah ditinggalkan bisa kita ikuti, bisa kita tiru, yang amalia-amalia, ilmu-ilmu atau ajaran yang tentang tata sopan santun dan adat istiadat. Dan yang ketiga, kita bisa mengambil berkah dan juga pelajaran. Wali Allah itu cirinya di saat beliau hidup, hidupnya sejahtera dan mensejahterakan. Bahkan di saat beliau meninggal dunia pun, wafat pun masih bisa mensejahterakan. Buktinya para pedagang laris dan masih bisa hidup, rezekinya lancar di wilayah makam para wali Allah. Dan Anda semua sebagai anggota Asosiasi Para Psikolog Nusantara bisa berziarah ke makam atau para wali yang sudah tiada, boleh juga berziarah kepada para wali yang masih hidup atau orang-orang yang berilmu yang masih hidup, supaya mendapatkan pencerahan secara langsung. Silaturahim kepada yang hidup ataupun yang sudah mati sama-sama berkah. Yang penting niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Mas Ruhan. Salam berkah untuk kita semua. Monggo.